A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man la ya'tadi ala ahli mamlakatih. Subhana man la yakhudu ahlal ardi bi alwanil adab. Subhana raufur rahim. Allahumma ij'alli fi qalbi nuran wa basaran wa fahman wa ilman innaka ala kulli syai'in qadir. Teman-teman yang mulia, ada dua kejadian ya yang saya temui kemarin itu. Yang pertama, saya melihat seorang suami yang masih muda, suami itu ya, kira-kira 20 tahun, 25 tahun, masih muda sekali. Dia membuat penganan, kudapan, ya, kue untuk dijual. Dia usahanya untuk menghidupi istri dan anaknya, bikin kue basah. Kue basah, dia jual murah ya, 1.000-an, sehingga mungkin agak laku. Di sampingnya itu yang menurut saya terenyuh, istrinya ikut membantu ya. Istrinya juga masih muda. Kemudian ada anaknya itu agak mengganggu gitu kan, main-main. Anaknya itu saya lihat seperti stunting ya, kurang gizi. Kelihatan kan anak-anak yang kurang gizi ya, kurus ya, matanya agak keluar ya. Saya merasa kasihan juga kan. Apakah kedua orang tuanya kurang wawasan ya, tidak memberikan ASI sepenuhnya ya. ASI itu air susu ibu ya, itu harus minimal 6 bulan tuh eksklusif, tanpa diberi makanan yang lain. Kalau di Iran itu 2 tahun eksklusif, dan Indonesia mungkin deg-degan kalau 2 tahun eksklusif tuh ya. ASI toh di Iran tuh gitu. Kita kan merasa sayang ya kalau anak kelaparan harus kasih apa? Kue ya. Itu berbahaya justru. Nah, pengetahuan seperti ini kan kalian tidak tahu kan? Jadi ASI itu luar biasa. Memberikan segalanya, energi, vitamin untuk otak sebenarnya. Usahakan ASI eksklusif itu kalau kalian punya istri. Insya Allah punya istri ya. Dan istrinya sudah ada di sini ya. Cuma kalian belum tahu aja ya. Jadi 6 bulan minimal, dan lebih baik lagi 2 tahun. Nah, kalau kurang itu agak mengganggu anaknya itu. Itu yang pertama ya. Kemudian datang orang-orang yang minta apa? Minta bantuan ya. Ada orang-orang yang bawa apa? Santri-santri yang minta sumbangan maulid kan suka ada ya. Itu walaupun kedua suami istri itu penghasilannya sederhana, si istrinya itu memberikan. Itu saya lihat, saksikan di depan kepala mata sendiri. Saya terenyuh ya, luar biasa itu. Dengan segala kesulitannya, mereka masih sempat memberikan sedekah. Dan itu sedekah itu nanti akan menolong, menyelamatkan anaknya, ya kan? Meskipun kekurangan gizi, kekurangan ASI, tapi mungkin bisa mengubah biologisnya, ya, emosinya, juga masa depan mereka. Yang kedua, ini kisah nyata juga. Kemarin itu anak saya sakit ya, sehingga harus dirawat di rumah sakit, pakai BPJS, tidak bayar. Tapi tetangga saya ya, satu ruangan tuh berdua. Tetangga saya ini ya, samping kamar saya, kamar anak saya kan harus nemani kan. Anak saya masih kecil. Itu anaknya baru 1 tahun menderita sesak napas. Baru 1 tahun sesak napas. Dan dia tidak bisa tidur. Nangis terus, teriak, nangisnya keras. Nangis terus. Jam 12 nangis terus. Pagi nangis terus. Impulsnya dibawa sama dia ke bawah-bawah. Udah anaknya reda, ya. Tidak mengganggu, tidur kita terganggu kan? Nangisnya keras. Ayahnya main HP. Kesel saya lihat sama ayahnya. Tadinya ingin menegur kan. Tapi udahlah ya. Kan anak ayahnya tampaknya juga orang yang ya begitulah ya, pakaian gondrong, tidak mandi juga ya. Udah sore tidak mandi dia. Ada yang suka tidak mandi kalau malam hari di sini? Tidak mandi, tidur gitu aja. Udah gitu main HP terus. Ya mudah-mudahan sembuh lah. Tapi dua kisah itu menunjukkan bahwa kadang-kadang ya masa dewasa itu tidak enak kalau kalian tidak mempersiapkan. Masa dewasa itu ternyata tidak nyaman. Kalian nanti beranjak dewasa kan? Sekarang 20.
25 mulai berasa berat. Perpisahan dengan di sini sebagian orang merasa kesepian. Biasakan berteman ya. Tapi ketika tiba-tiba harus keluar dari asrama, kesepian, kehilangan. Kok tiba-tiba kawan saya jadi tidak akrab lagi ya, masing-masing punya kepentingan sendiri kan. Kadang-kadang dewasa itu tidak enak kalau kita tidak mempersiapkan dari sekarang. Misalnya olahraga, contoh yang sederhana. Kalian kan hidup bukan untuk hari ini 5 tahun, 10 tahun, untuk selama-lamanya, 20 tahun, 30 tahun. Kalau kalian tidak bugar sejak ini, pas kalian sukses, tubuh tidak mendukung kalian. Iya. Ketika saatnya kalian punya istri, punya beban, tubuh tidak mendukung kalian. Dikit-dikit rematik, dikit-dikit encok, dikit-dikit saraf kejepit, pusing. Padahal kalian harus bekerja mencari nafkah. Bagaimana itu? Ya, itu olahraga tubuh. Ya, kaki kalian tidak kuat, tidak pondasi, mata tidak awas lagi karena sering terpapar screen. Padahal kalian harus pakai motor ya mencari nafkah itu. Kalau matanya sendiri sudah blur, ketabrak semua ya. Cari nafkah itu dengan motor Anda, dengan mobil Anda. Kalau matanya sekarang rusak karena sering lihat HP, bagaimana? Wawasan juga kan. Tadi contoh menurut saya ya, orang yang kurang wawasan tidak memperhatikan kan, bagaimana seharusnya anak, bagaimana seharusnya ASI. ASI itu fundamental, itu dari Tuhan. Makanya seorang suami harus memberikan nafkah yang halal agar ASI-nya banyak, ASI-nya berkah bagi anak, sehingga anaknya menjadi cerdas. Itu wawasan dari mana? Dari ilmu, dari pengetahuan. Jadi kalau tidak disiapkan dari sekarang, masa dewasa, masa tua kita itu akan berat. Karena nanti dituntut tanggung jawab oleh orang tua, oleh adik ya, oleh istri. Ya. Imam Ghazali mengatakan, wa tolabul halal, mencari harta yang halal, mencari nafkah yang halal. Wal aklu minhu, dan memakan, istri Anda memakan, anak-anak memakan, ayah Anda memakan. Ma'a istinabil haram, kita menjauhi yang haram-haram. Iktisaban wa aklan wa ghairu dzalika, kullu dzalika min ahammi al-muhimmati fid. Semua itu adalah hal-hal yang prinsip dalam agama. Jadi agama itu bukan hanya belajar, bukan hanya mengaji, ya, bukan hanya membaca, tapi mencari harta yang halal. Sebagian angkatan yang kalian sebentar lagi selesai kan, udah skripsi ya, udah proposal. Saya anjurkan ikuti kemarin pelatihan saham, ya kan, Sabtu Ahad. Karena mencari harta yang halal itu, mencari penghasilan yang haram, min muhimmati fiddin. Ya. Bahkan ada satu dosa tidak bisa dihapus dengan sholat, tidak bisa dihapus dengan zakat, tidak bisa dihapus dengan apapun, hanya bisa dihapus dengan mencari harta yang halal. Wa qala alaihi salatu wassalam, tolabul halal wajibun ala kulli muslimin. Ini kan belajar itu dalam rangka kalian nanti bisa punya keahlian, punya wawasan, punya skill, sehingga bisa diaplikasikan untuk mencari yang halal, bekerja mencari harta yang halal. Kita nggak bisa sekarang, ya Allah stop, hentikan saya, nggak bisa, hidup juga nggak bisa dihentikan kan, nggak bisa, sekali dan selamanya. Karena hidup kita abadi, tidak di dunia, di alam kubur terus. Kita ini abadi, maka konsekuensinya juga abadi. Memang dengan kematian hilang masalah? Tidak. Bahkan dengan kematian masalah akan semakin banyak. Karena Al-Quran mengatakan wadarul akhirati lahyal hayawan. Kehidupan akhirat itu kehidupan yang sebenarnya. Jadi konsekuensi yang kita lakukan di dunia itu akan muncul nanti di akhirat. Pikir kalau kemalasan tidak dapatkan konsekuensi yang buruk. Di sini bisa lari kan? Bisa lari. Walaupun kita merasakan konsekuensinya. Orang yang malas tuh, orang yang bertanggung jawab itu bukan lepas dari masalah. Masalahnya semakin besar, ya kan? Karena keahliannya semakin berkurang, keterampilan semakin kurang, dia lemah. Dan di akhirat nanti, akhirat itu adalah banquet jamuan of konsekuensi, jamuan konsekuensi.
ilmu kita, perasaan kita, emosi kita, aktivitas kita semua akan muncul wujudnya semakin tinggi kan. Kalau wujud kan bergradasi. Wujud imajinal itu lebih kuat daripada wujud dunia ini. Dan wujud akhirat itu lebih kuat, powerful daripada wujud materi ini. Ya. Kemudian di Inna Allaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu thayyib, indah. Layak balu illa thayyiban, tidak mau menerima kecuali yang indah-indah. Belajarlah dengan indah, dengan profesional. Bekerjalah dengan indah, dengan profesional. Menulislah dengan indah. Jangan jadi amatir, profesional. Kalau kalian nulis amatir kan tidak enak, tidak nyaman kan? Betul gak? Hasil karya saya amatir, plagiasi, ngutip, mencuri ide, itu amatir. Amatir itu membuat kita tidak enak, tidak nyaman. Tapi profesional, pemikiran sendiri, ijtihad sendiri, karya sendiri. Nah, itu profesional. Kita itu sempit dengan hal-hal yang tidak profesional. Jadi kita itu suka keindahan, suka profesional. Amatir adalah hal-hal yang tidak kita sukai. Dalam hal apapun. Belajar itu di mana saja. Mau di luar negeri, mau di sini, mau di mana. Yang penting kitanya belajar dengan profesional. Baca buku-buku yang berkualitas, bertanya yang berkualitas, diskusi yang berkualitas, istirahat yang berkualitas. Istirahat itu bukan penyia-nyiaan waktu. Istirahat itu adalah necessity, seharusnya. Kalau kalian capek harus istirahat. Karena kalau tidak istirahat, pekerjaan tidak beres kan? Misalnya gini, kalian lagi workaholic, wah ingin nulis terus nulis sampai malam, siangnya ambruk, itu tidak profesional. Jam 10-11 tidur, karena supaya pagi lagi kalian bisa meneruskan. Kalau terus-terusan ditumpahkan energi kita bisa sakit. Perlu istirahat, perlu tidur, perlu olahraga, perlu makan yang secukupnya ya. Kemudian ya ayyuhar rasul, wahai Rasul, kullu minat thayyibat, makanlah dari hal-hal yang baik, wa'malu sholihan, dan bertindaklah yang profesional, yang baik. Ini bima ta'maluna alim, karena aku apa yang kalian lakukan itu maha mengetahui. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.